If you're Muslim, you need to put around you like good Muslim people. Akibat dari ucapan Khabib Nurmagomedov beberapa waktu lalu dan akhirnya tampak berujung ke arah yang sedikit memanas, dan mungkin saja ini disebabkan adanya kesalahpahaman di antara kedua petarung itu, yang mana mungkin Khabib menginginkan sesuatu dari Khamzat Chimaev, dan semoga saja pembahasan ini dapat menjadi arah pemahamannya. Audio Jungle. Petarung Swedia kelahiran Chechnya Khamzat Chimaev yang baru saja pada pertarungan terakhirnya mengalahkan Kelvin Holland dengan cukup singkat, tidak sampai pada 2 ronde. Sebelumnya telah kehilangan berat badan idealnya untuk divisi kelas welter dengan pertambahan bobot seberat 8 pon. Dan akibat dari kehilangan bobot ini, The Boss terpaksa dialihkan ke pertarungan di kelas catchweight. Banyak pihak yang menanggapi kehilangan bobot idealnya ini, dan termasuk mantan juara di kelas ringan Khabib Nurmagomedov yang turut memberikan komentarnya. Namun, pada bagian komentar Khabib itu terdapat kalimat yang menjadi polemik, pemikiran bagi banyak penggemar, di mana Khabib mengatakan jika Chimaev tidak bersama orang-orang muslim di sekitarnya, yang menurutnya itu merupakan penyebab dari kehilangan bobot The Boss. Secara garis besar, memang jelas tidak ada sangkut pautnya antara perawatan bobot Chimaev dengan orang-orang muslim yang semestinya berada di sekitarnya. Karena biar bagaimanapun juga, Chimaev sendiri pun pasti bisa untuk menjaga bobot tersebut. Dan yang menjadi counter attack buat Khabib bahwasanya The Eagle juga pernah mengalami hal yang sama, meskipun di sekitarnya ada beberapa orang-orang muslim. Namun, kemungkinan ada maksud tertentu yang di dalam benak mantan juara itu, sehingga Khabib sampai tegasnya mengatakan seperti itu. Pertama yang harus dimaklumi bahwa Khabib berkarakter sebagai seorang muslim yang kental dengan agamanya, sehingga apapun itu kejadiannya, dia tidak pernah melepaskan dari pemikiran agamanya. Namun untuk kasus ini, ucapan itu tidak begitu pada tempatnya dilontarkan The Eagle, mengingat beragamnya persepsi yang akan bermunculan pasca komentarnya di acara kemanusiaan itu. Sebagai seorang mantan juara yang tentunya sedikit banyaknya telah mempelajari gelombang pertarungan segi 8, besar kemungkinan Khabib memiliki arahan untuk Khamzat Chimaev, yang menurutnya itu akan menjadi lebih baik lagi ke depannya buat The Boss. Analisa dari komentarnya itu bisa dimungkinkan jika Khabib menginginkan petarung kelahiran Chechnya itu bergabung dengan pelatihan yang di sekitarnya. Terdapat beberapa petarung yang seagama dengan Khamzat. Dengan kata lain, bisa kita tarik kesimpulan jika secara tidak langsung Khabib menginginkan Chimaev agar bergabung atau berlatih dengannya. Yang telah diketahui bersama, terdapat beberapa petarung muslim di sekitarnya. Akan tetapi, terlepas dari analisa ini, komentar yang menimbulkan beragam persepsi itu merupakan hak dari buah pemikiran bagi siapa saja yang mengetahuinya. Dan tak lama dari komentarnya tentang Khamzat Chimaev, Khabib kembali menuangkan pemikirannya tentang potensi pertarungan Islam Makhachev melawan Charles Oliveira, di mana The Eagle sepertinya trauma dengan apa yang telah terjadi di UFC 279 yang diwarnai dengan perombakan besar-besaran oleh UFC untuk menentukan pasangan yang bertarung. Dari cuitan akun Twitternya, The Eagle mengatakan, jangan-jangan UFC nanti akan menggantikan Charles Oliveira dengan Beneil Dariush. Konten saja ungkapan The Eagle ini menuai banyak tanggapan, karena pada umumnya persepsi dari hak pemikiran mereka mengarah kepada anggapan bahwa Khabib menduga jika The Bronx akan lari dari pertarungan UFC 280. Padahal bisa saja itu mengartikan jika The Eagle berasumsi jika Oliveira kehilangan bobot idealnya di 150 pon, maka UFC juga terpaksa akan menggantikan Oliveira dengan petarung lain, yang dalam hal ini Khabib berestimasi akan digantikan Beneil Dariush.
Karena tidak dipungkiri juga Oliveira pernah berada dalam momen ini ketika pertarungannya dengan Justin Gaethje. Dan pemikiran The Eagle ini tentunya tidak jauh dari aroma UFC 279 yang penuh dengan peristiwa yang sangat luar biasa dan jarang terjadi. Namun apapun itu alasannya, ucapan tetaplah ucapan, di mana kita harus memberikan izin kepada publik bagi mereka untuk melepaskan persepsi masing-masing. Tapi ada kalanya sebelum persepsi itu terlepaskan, mungkin akan lebih baik jika sebelumnya ditelusuri terlebih dahulu, sebab musabab pernyataan itu dikeluarkan oleh seseorang. Karena seperti halnya apa yang diragukan Khabib di UFC 280, bisa saja itu disebabkan memang karena adanya tersiar rencana jika Beneil Dariush akan menjadi cadangan untuk Charles Oliveira versus Islam Makhachev jika salah satu petarung di antara mereka dipaksa untuk mundur. Padahal Dariush telah ditetapkan akan melawan Mateusz Gamrot, namun dalam wawancaranya baru-baru ini, petarung Iran Amerika itu mengakui tentang rencana UFC tersebut yang memberinya tiket cadangan sebagai pengganti Oliveira versus Islam Makhachev di UFC 280 yang akan digelar di Abu Dhabi pada tanggal 22 Oktober mendatang. Dariush yang belum pernah bertarung sejak kemenangannya atas Tony Ferguson di UFC 262, di mana dia seharusnya kembali melawan Makhachev pada bulan Februari yang lalu, sebelum menderita cedera yang memaksanya mundur dari pertarungan acara utama mereka. Dengan mengantongi 7 kemenangan beruntunnya atas petarung seperti Diego Ferreira, Drakkar Klose, dan Dre Dabur, Dariush juga telah menyerukan tembakan gelar selama beberapa pertarungan terakhirnya. Dan mungkin saja dia akan mendapatkan kesempatan itu jika saja terdapat kembali hal-hal yang berantakan dengan headliner UFC 280 seperti apa yang telah terjadi di UFC 279. Sementara itu, petarung lainnya yang juga akan menjadi cadangan adalah Alexander Volkanovski. Juara featherweight itu juga telah mengajukan dirinya, namun dapat dipastikan jika Dariush sebagai cadangan teratas daripada The Great. Dan keinginan Volkanovski itu bukan hanya sebatas isapan jempol semata, karena Presiden UFC Dana White baru-baru ini juga telah tampak terbuka dalam konferensi persnya untuk menjadikan Volkanovski sebagai rencana B bagi Oliveira atau Makhachev. I did a lot condition train and UFC Vegas 60 akan berlangsung pada hari Minggu yang akan datang dengan headline pertarungan antara Cory Sandhagen, pesaing peringkat keempat, melawan Song Yadong, petarung Cina yang masih berusia 24 tahun yang menduduki posisi pesaing ke-10. Song Yadong yang ternyata difavoritkan dengan rekor 19 kemenangan dan 6 kekalahan, datang dengan membawa 3 kemenangan beruntun masing-masing atas Marlon Moraes, Julio Ers, dan Casey Kenney. Sementara Cory Sandhagen dengan rekor 14 kemenangan dan 6 kekalahan, datang dengan membawa 2 kekalahan beruntun masing-masing oleh Petrian dan TJ Dillashaw. The Kung Fu Kid meskipun merasa Cory adalah lawan yang berat baginya, namun dia yakin akan menambah 1 kekalahan lagi bagi petarung Amerika itu. Dan setelah kemenangannya ini, Yadong juga merasa layak untuk menuju ke pertarungan gelar di kelas bantam seperti yang dikatakannya berikut ini. I did a lot condition train and more specific train, so nothing too much change, just details. He lost 2 fights in a row, but I still danger. He lost just the top fighters, and yeah, it's still good. Yeah, I think if I finish Curry, I think I got the title fight. But if not, I can just one more. Yeah, I think I got title. Sementara bagi The Sandman, pertarungan melawan Song Yadong adalah kunci dari karirnya di kelas bantam. Dan jika saja dia hanya akan menambah koleksi kekalahannya, maka dapat dipastikan itu akan semakin menjauhkan tiketnya untuk melawan pemegang gelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.